anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Mari kita membaca teks yang berjudul Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Anak-anak, isi teks tersebut menceritakan tentang halaman rumah yang tidak sehat. Ciri-ciri halaman rumah yang tidak sehat diantaranya sampah berserakan, tanaman bunga kering dan banyak yang mati, halaman rumah tampak kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan agar terlihat rapi dan asri. Sekarang, amatilah gambar dengan teliti. Apa kesimpulanmu tentang isi gambar? Iya, hebat. Halaman rumah sangat kumuh dan banyak sampah berserakan. Tuliskanlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, halaman rumah yang tidak bersih. Halaman rumah yang tidak bersih, banyak sampah berserakan. Tanaman juga tidak terawat. Halaman rumah tampak kumuh dan sangat kotor. Halaman rumah yang tidak bersih mengandung banyak kuman. Kuman dapat menyebabkan penyakit. Nah, anak-anak, kalian pasti bisa menulis hasil pengamatan dengan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya, perhatikan gambar dengan teliti. Ada gambar potongan kertas dan kemasan makanan. Gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Anak-anak, sebelumnya mari kita mengenal sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Sudut merupakan pertemuan antara dua sisi, dan titik sudut merupakan titik pertemuan antara dua sisi. Perhatikan gambar dengan teliti. Potongan kertas berbentuk bangun datar, jajar genjang. Mari kita hitung banyak sisi pada jajar genjang. 1, 2, 3, 4. Jadi banyak sisi jajar genjang adalah 4. Sekarang mari kita hitung banyak sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Mari kita hitung banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut pada jajar genjang. Selanjutnya, gambar permukaan kemasan makanan berbentuk bangun datar persegi panjang. Mari kita hitung banyak sisinya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi pada persegi panjang. Mari kita hitung banyak sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut pada persegi panjang. Sekarang mari kita hitung banyak titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut pada persegi panjang. Anak-anak, kita ingat kembali ya, sisi merupakan setiap ruas garis pada bangun datar. Yang dimaksud sisi pada bangun datar berikut adalah selanjutnya sudut. Sudut merupakan pertemuan antara dua sisi. Sudut pada kedua bangun datar ini adalah titik sudut merupakan titik pertemuan antara dua sisi. Berikut adalah titik sudut pada kedua bangun datar ini. Nah, anak-anak, mudah kan? Kalian pasti bisa membedakan antara sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Sekarang, ayo berlatih. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar tersebut. Nama bangun, segitiga. Banyak sisi, 1, 2, 3. Ada 3 sisi. Banyak sudutnya, 1, 2, 3. Ada 3 sudut. Banyak titik sudutnya, 1, 2, 3. Ada 3 titik sudut. Nama bangun, trapesium. Kita hitung banyak sisinya ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Banyak sudutnya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Dan banyak titik sudutnya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut. Anak-anak, bangun datar yang berbentuk segi 4 contohnya, dan bangun datar yang berbentuk segitiga contohnya. Pada bangun datar segi 4 terdapat 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Dan pada bangun datar segitiga terdapat 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Mudah kan anak-anak? Sekarang kerjakanlah soal-soal berikut. Pembelajaran berikutnya. Petugas kesehatan berkunjung ke rumah Dayu. Mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan.
Anak-anak, sekarang kalian dengarkan percakapan berikut. Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah, Dayu? Belum, Kak. Mohon penjelasannya, Kak. Kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah. Sebaiknya, rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Terima kasih, Kak, atas penjelasannya. Nah, anak-anak, dari percakapan tersebut, kalian pasti sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah. Kalian bisa menerapkannya di rumah agar rumah selalu bersih dan sehat. Sekarang, ayo kita temukan kata-kata dalam tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. 1. Bagian bawah dari ruangan adalah iya, hebat, lantai. 2. Tingkap sama artinya dengan jendela. 3. Tempat udara dapat keluar masuk adalah iya, hebat, ventilasi. Selanjutnya, ayo kita membaca teks yang berjudul Mari Kita Jaga Kebersihan Rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Anak-anak, isi teks tersebut tentang cara menjaga kebersihan rumah. Sudah tahukah kamu cara menjaga kebersihan rumah? Jika sudah, kalian harus membersihkan rumah setiap hari. Sekarang amatilah gambar dengan teliti. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Iya, pintar. Dayu dan keluarga membersihkan rumah bersama. Apakah kamu mengerti masing-masing isi gambar tersebut? Ya, pasti mengerti. Sekarang, tuliskanlah hasil pengamatanmu berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, cara menjaga kebersihan rumah. Dayu dan keluarga membersihkan rumah bersama. Mereka membersihkan rumah dengan cara membersihkan jendela, menguras bak mandi, membersihkan langit-langit rumah, dan mengepel lantai. Rumah harus dibersihkan setiap hari. Rumah yang bersih dapat membuat semua anggota keluarga menjadi sehat dan nyaman. Nah, anak-anak, kalian pasti bisa menulis hasil pengamatan dengan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya, Dayu dan keluarga sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah. Mereka selalu membersihkan rumah bersama. Kebersamaan dalam keluarga harus selalu dijaga. Anak-anak, sekarang amati gambar kebersamaan Dayu dengan keluarga. Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Kita sebutkan bersama ya. Dayu dan keluarga menonton televisi bersama, belajar bersama, makan bersama, dan menari bersama. Anak-anak, kegiatan bersama apa saja yang pernah kamu lakukan dengan keluarga di rumah? Pasti banyak ya. Kalian bisa menuliskan kegiatan yang menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Misalnya, makan bersama, membersihkan rumah bersama, berolahraga bersama, menonton televisi bersama, dan masih banyak lagi kegiatan kebersamaan lainnya. Sekarang, kerjakanlah soal-soal berikut. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.